Aceh memiliki kedudukan yang strategis dan menjadi pusat perdagangan. Daerahnya yang luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Karena itu, dalam rangka mewujudkan Pax Nederlandsdijkja, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Adanya Traktat London pada tanggal 17 Maret 1824. Traktat London itu adalah hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak, Sultan Ismail. Perjanjian inilah yang dikenal dengan Traktat Siak. Isinya antara lain Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Artinya, daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Siak seperti Delhi, Asahan, Kampar, dan Indragiri berada di bawah dominasi Hindia Belanda. Padahal daerah-daerah itu sebenarnya berada di bawah lindungan Kesultanan Aceh. Ditandatanganinya Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris pada tanggal 2 November 1871. Isinya, Traktat Sumatera itu antara lain Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Pecahlah pertempuran antara Aceh melawan Belanda. Para pejuang Aceh di bawah pemerintah Sultan Mahmud Syah II mengobarkan semangat jihad, angkat senjata untuk melawan kezaliman Belanda. Para pemimpin perang Aceh seperti Tuanku Hashim, Panglima Polim, Tengku Cik Ditiro memproklamirkan ikrar Perang Sabi atau Perang Sabil. Perang Sabil merupakan perang melawan Kaphi, Belanda atau disebut kafir Belanda, perang suci untuk membela agama, perang untuk mempertahankan tanah air, perang jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi. Cik Ditiro mengobarkan perlawanan di Sigli dan Pidi. Di Aceh bagian barat tampil Tengku Umar beserta istrinya Cuk Nyadien. Belanda yang mulai kewalahan mulai menerapkan strategi baru yang dikenal dengan konsentrasi sel-sel atau sel-sel konsentrasi. Di tengah-tengah perjuangan itu pada tahun 1891, Tengku Cik Ditiro meninggal. Perjuangannya melawan Belanda dilanjutkan oleh putranya yang bernama Tengku Maamin Ditiro. Karena tidak berhasil memadamkan perlawanan rakyat Aceh, Belanda meminta Snok Horgroni agar melakukan kajian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat juang orang-orang Aceh. Oleh karena itu, Snok Horgroni mengusulkan beberapa cara untuk melawan perjuangan rakyat Aceh. Yang pertama, 1. Perlu memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh. Sebab di lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan rakyat. 2. Menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan, yaitu dengan kekuatan senjata. 3. Bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya dan diberi kesempatan untuk masuk ke dalam korps Pamung Praja dalam pemerintahan kolonial Belanda. Belanda segera melaksanakan usulan-usulan Snok Horgroni tersebut. Untuk memasuki fase ini dan memimpin perang melawan rakyat Aceh, diangkatlah gubernur militer yang baru, yakni Van Heut pada tahun 1898 sampai 1904. Pada periode tahun 1899 sampai 1909, di Aceh disebut dengan masa 10 tahun berdarah, alias Tien Bloedige Jaren. Van Heut juga mengerahkan pasukan anti-gerilya yang disebut Korps Marchaus atau Marsose, yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang berada di bawah pimpinan opsir-opsir Belanda. Mereka pandai berbahasa Aceh, dengan demikian mereka dapat bergerak sebagai informan. Dengan kekuatan penuh dan sasaran yang tepat karena adanya informan-informan bayaran, serangan Belanda berhasil mencerai-beraikan para pemimpin perlawanan.
Teku Umar bergerak menyingkir ke Aceh bagian barat dan Panglima Polem dapat digiring dan bergerak di Aceh bagian timur. Pada Februari 1899 Teku Umar gugur. Perlawanan dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien dengan pasukannya memasuki hutan dan mengembangkan perang gerilya. Dengan tekanan yang bertubi-tubi, akhirnya Panglima Polem juga menyerah pada istri, ibu dan anak-anak Panglima Polem ditangkap oleh Belanda pada 6 September 1903. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerajaan Aceh yang sudah berdiri sejak 1514 harus berakhir. Pada tahun 1906, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap. Ia dibuang ke Sumedang, Jawa Barat sampai meninggal pada tanggal 8 November 1908. Cut Nyak Mutia melanjutkan perang melawan kerajaan Belanda, tetapi Cut Nyak Mutia akhirnya dapat didesak dan gugur setelah beberapa peluru menembus kaki dan tubuhnya.